Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para jamaah, para ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali berjumpa dengan saya Al-Fakir Ahmad Syamsuri. Kali ini kita melanjutkan bab tentang syarat wajibnya sholat Jumat dalam kitab Kifayatul Ahyar. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'na bihi bil umumi bidarin amin. Syekh Abu Syuja berkata, wa syaraitu fi'liha thalathah antakunal baladu misron aw qaryah wa ayyakunal adadu arba'ina min ahli jumu'ah wa ayyakunal waqtu baqiyah fa in kharajal waqtu aw id aw addimatis syurutu suliyat zuhra. Syarat-syarat melaksanakan sholat Jumat itu ada 3 macam. Yang pertama, negeri yang ditempati merupakan suatu kota atau desa. Ya, jumlah orang yang hadir ada 40 orang, 40 jamaah dari ahli Jumat, dan waktunya masih ada. Jika terkeluar dari waktunya atau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka dilaksanakan sholat zuhur, ya. Jadi ada 3 macam, ya kan. Nah, itu menempati di suatu desa atau kota. Nah, kemudian jumlah yang hadir itu jamaahnya 40 orang, dan yang terakhir waktunya untuk sholat zuhur itu masih ada. Jika tidak ada waktu sholat Jumat atau setelah habis waktu masa sholat Jumat, maka dilaksanakan sholat zuhur. Untuk keabsahan sholat Jumat diperlukan syarat-syarat tertentu di samping adanya syarat-syarat sholat. Di antara syarat-syarat itu adalah darul iqamah. Yang dinamakan darul iqamah itu berkumpulnya bangunan-bangunan yang menjadi tempat tinggal beberapa orang yang sholat Jumat, baik berupa kota besar atau desa atau kelompok yang dijadikan tempat tinggal, baik bangunan itu terbikin dari batu atau kayu atau yang lainnya. Wajah adanya syarat yang seperti itu karena tidak dinukil pelaksanaan sholat Jumat pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Melainkan seperti yang demikian itu, yaitu berada di Darul Iqamah. Seandainya diperbolehkan menjalankan Jumat atau sholat Jumat di tempat selain Darul Iqamah, niscaya telah dilaksanakannya walaupun hanya sekali. Dan seandainya telah dilaksanakan, niscaya telah dinukil atau telah diriwayatkan yang selainnya. Bangunan-bangunan yang berada di Darul Iqamah itu diisyaratkan harus berkumpul, ya kan. Jadi seandainya terpisah-pisah maka tidaklah cukup. Adapun penetapan berkumpul itu ditetapkan menurut adat kebiasaan. Dijelas ya, nggak perlu dijelasin lagi ini. Orang-orang yang berada di perkemahan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, walaupun mereka menetap pada suatu tempat di musim kemarau maupun penghujan. Sebab mereka yang tinggal di perkemahan itu menyamai keadaan orang-orang yang sewaktu berpindah. Jadi orang yang berkemah itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, ya. Di antara syarat-syarat sholat Jumat ialah harus dilaksanakan dengan berjamaah. Sebab tidak dinukil dari Rasulullah SAW atau dari Khulafaur Rasyidin bahwa Jumat dilaksanakan secara sendiri. Yang kedua adalah tadi pertama adalah dari iqamah. Jadi ada suatu perkumpulan, ya. Bangunan-bangunan itu ditempati oleh penghuninya, orang-orang itu di suatu desa gitu katakan, atau kelompok, ya kan, untuk melaksanakan sholat Jumat, ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaahnya itu harus ada jamaah. Jadi sholat Jumat itu harus berjamaah, maksudnya begitu. Orang-orang yang berada di perkemahan tidak wajib maaf, dilanjutin. Selanjutnya, syarat sholat Jumat haruslah dilaksanakan oleh 40 orang. Bilangan itu dikatakan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah berkata bahwa Jumat
itu dapat diadakan dengan 40 orang, yang salah satu diantaranya imam sendiri. Jadi sholat Jumat itu harus dilaksanakan berjamaah, ya, minimal 40 orang. Kurang dari 40 orang tidak sah sholat Jumatnya, gitu. Diriwayatkan dari Imam Malik radhiyallahu anhu, ada dua riwayat, yang satu sama dengan mazhab ya kita. Sedangkan riwayat yang lain bahwa yang diperhitungkan adalah bilangan orang-orang yang dengan adanya bilangan mereka itu suatu tempat dapat dinamakan qaryah. Qaryah itu kampung. Dan bilangan mereka itu mungkin dapat bertempat tinggal di situ, jual beli di antara mereka dan saling berjalan di antara mereka. Ini menurut Imam Malik radhiyallahu anhu. Pengarang kitab Al-Takhis ya, di antara umat mazhab kita menukil dari kaul qadim, pendapat yang terdahulu, bahwasanya Jumat atau salat Jumat dapat dilaksanakan dengan 3 orang, ya kan? Tapi sebagian besar ulama mazhab tidak menetapkan yang demikian itu. Ini pengarang kitab Al-Takhis ini mengatakan di antara mazhab ulama kita itu, ya, ini pendapat yang terdahulu, salat Jumat bisa dilaksanakan oleh 3 orang. Tapi ini sebagian ulama tidak menetapkan hal yang tersebut, yang 3 orang itu tadi untuk melaksanakan sholat Jumat. Mazhab yang sahih lagi masyhur, hendaklah dilaksanakan oleh 40 bilangan ahli Jumat, 40 orang jumlahnya, maksudnya yang ahli Jumat. Dan jumlah bilangan itu dihujahi dengan banyak hadis, yang diantaranya hadisnya ada hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, mudatis sunnatu anna fi kulli arba'ina fama fawqaha jum'ah. Sunnah telah berlaku bahwa pada setiap 40 orang ke atas ada Jumat. Riwayat Al-Baihaqi. Perkataan sahabat Mahdatis sunnatu itu sama kedudukannya dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Baiklah, Al-Baihaqi berkata bahwa hadis Jabir itu tidak dapat dijadikan hujah atau alasan. Di antara hadis yang lain tentang bilangan atau jumlah 40 orang adalah hadis Ka'bah bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, permulaan orang yang mengimami sholat Jumat bagi kami di negeri Baqi Al-Qaddamat adalah As'ad bin Zuralah. Dan tatkala itu kami berjumlah 40 orang. Hadis itu disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Al-Hakim berkata bahwa hadis itu memenuhi syarat Imam Muslim setelah beliau menetapkan kesahihannya. Segi penunjukan dalil itu adalah bahwa pada umumnya hal-hal yang berhubungan dengan Jumat adalah pengabdian kepada Allah Ta'ala. Padahal jumlah 40 itu adalah sedikit-sedikitnya jumlah yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Ini 40 jumlahnya ini datangnya dari Nabi Muhammad SAW, sumbernya maksudnya. Di antara yang mensyaratkan hendaklah jumlahnya 40 orang, mereka berhujah bahwasanya Nabi SAW menjalankan salat Jumat di Madinah, dan tidak diriwayatkan bahwasanya Nabi menjalankan salat Jumat dengan orang yang kurang dari 40 jamaah. Dan kita semua telah sepakat atas dilaksanakannya sholat Jumat dengan 40 orang. Oleh karena itu, barang siapa yang mengatakan bahwasanya boleh melaksanakan sholat Jumat dengan kurang dari 40 orang, haruslah mendatangkan dalil. Orang yang mengatakan sholat Jumat itu kurang dari 40 orang harus punya dalil yang kuat. Dinukil dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu bahwa beliau mensyaratkan garis ada 50 orang. Beliau berhujah dengan suatu hadis. Jawabnya ialah bahwa hadis yang dijadikan hujah oleh Imam Ahmad itu terdapat rawi yang bernama Ja'far bin Zubair. Padahal Ja'far adalah seorang yang ditinggalkan hadisnya. Jadi sini ada mengatakan dinukil dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu, ada garis 50 orang nih, ya, 50 orang jamaah dari Imam Ahmad. Hujahnya dari suatu hadis dia. Hujahnya itu hadis yang dijadikan hujah oleh Imam Ahmad itu terdapat rawi riwayat yang bernama Ja'far bin Zubair. Para Ja'far adalah seorang yang ditinggalkan hadisnya itu.
di depan meninggalkan hadisnya itu. Ketahuilah bahwa syarat 40 orang itu harus laki-laki seluruhnya dan telah mukallaf, lagi merdeka serta bertempat tinggal di Darul Iqamah secara menetap, tidak berpindah-pindah di musim kemarau dan di musim penghujan, kecuali apabila ada hajat. Oleh karena itu sholat Jumat tidak dianggap terwujud ya, dengan wanita-wanita atau anak-anak yang belum mukallaf, atau budak hamba sahaya atau musafir atau orang-orang yang bermastautin hanya di musim kemarau, tidak musim penghujan atau sebaliknya. Jadi sholat Jumat itu 40 orang itu harus laki-laki yang sudah mukallaf nih dan juga merdeka ya, dan bertempat tinggal di suatu desa ya kan, menetap tinggal di suatu desa itu tidak berpindah-pindah atau nomaden baik di musim kemarau atau musim penghujan ya, kecuali kalau ada sebuah hajat ya kan. Sholat Jumat tidak dianggap juga kalau dia adalah jamaahnya wanita atau anak-anak yang belum mukallaf, atau hamba saya atau musafir itu yang tinggal berpergian gitu, orang yang suka berpergian. Perantau yang menetap di suatu daerah dan daerah itu dijadikannya tempat tinggal, ia dihukumkan sama dengan penduduk daerah itu dalam hal kewajiban sholat Jumat, sekalipun ia tidak menjadikannya sebagai tempat menetap, bahkan mempunyai azam akan kembali ke negerinya sendiri. Setelah beliau beberapa masa atau waktu, ia akan terkeluar dari kedudukannya sebagai musafir, baik pada perpergian yang dekat maupun yang jauh, seperti pedagang, orang yang pergi menuntut ilmu fikih, orang yang berlayar dari negerinya karena kekurangan air atau takut terhadap orang-orang zalim ya. Kemudian ia berazam akan pulang ke daerahnya atau negerinya. Tatkala telah lapang urusannya, maka orang yang demikian itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, dan Jumat tidak terwujud dengan orang-orang yang gharib. Seperti itu menurut kaul yang soleh, pendapat yang sahih. Jadi perantau itu ya, perantau tidak wajib ya, maksudnya perantau yang menetap di suatu daerah dijadikan tempat tinggal, dihukumkan sama dengan penduduk daerah itu dalam hal kewajiban Jumat. Jadi orang perantau nih ya kan, orang perantau ke Jakarta, kontak di Jakarta, dia sama dengan penduduk yang aslinya di situ untuk melaksanakan sholat Jumat. Tetap perantau ngontrak di Jakarta, dia wajib melaksanakan sholat Jumat, walaupun mereka ini beberapa waktu pulang kampung, katanya lebaran pulang kampung, balik lagi habis itu ke Jakarta, dia tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Kecuali orang yang berlayar dari negerinya karena kekurangan air atau takut terhadap orang yang zalim, kemudian ia berazam akan pulang ke kampungnya gitu kan. Tatkala telah lapang urusannya, telah selesai urusannya, maka orang demikian tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Orang ini takut nih diancam sama orang-orang zalim maksudnya ya kan. Dia pengen pulang kampung ke daerahnya gitu kan. Setelah urusan selesai nih, maka ia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat ya. Cabang permasalahan, jika ada dua desa yang saling berdekatan dan di dalam masing-masing desa itu terdapat orang yang kurang dari 40 dengan sifat-sifat kesempurnaannya, dan seandainya mereka berkumpul menjadi satu dapat terpenuhi 40 orang, maka Jumatnya tidak dikira dengan berkumpulnya orang-orang dari dua desa itu, walaupun orang yang berada di desa salah satunya mendengar azan dari desa sebelahnya, sebab ke-40 orang itu tidak dikira berkumukim di tempat dilaksanakan sholat Jumat itu. Wallahu a'lam. Jadi ada dua desa nih saling berdekatan, dan di dalamnya itu desanya itu terdapat orang yang kurang dari 40 orang ya kan. Seandainya mereka berkumpul menjadi satu, maka terpenuhilah untuk melaksanakan sholat Jumat. Desa satu kurang dari 40 orang, mereka bergabung
menjadi 40 orang untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu maksudnya. Wallahu alam. Di antara syarat-syarat sahnya Jumat yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat itu harus dilaksanakan pada waktunya. Ya, waktunya. Dan waktu Jumat itu, sholat Jumat itu adalah dalam waktu zuhur. Sholat Jumat dilaksanakan di waktu zuhur. Jadi tidak dapat diqada dengan bentuk sholat Jumat menurut kesepakatan para ulama mazhab Syafi'i. Nah, sholat Jumat nggak bisa diqada, bukan seperti sholat biasa. Sholat zuhur, asar, misalnya, maghrib, isya, subuh. Di antara syarat sahnya Jumat, nah, ini udah maafnya. Imam Ahmad berkata bahwa boleh melaksanakan sholat Jumat sebelum tergelincir matahari. Ini menurut Imam Ahmad. Ujar kita ulama mazhab Syafi'i ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallil jumu'ata hina tazulu syamsu." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Jumat pada waktu tergelincirnya matahari. Dan Imam Muslim memberitakan dari Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu. Beliau berkata karena kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jumu'ata idza zalatis syamsu thumma narji'u panatatabau panatatabaul bai'a ay zil hitan. Kami sholat Jumat bersama Rasulullah SAW pada waktu tergelincirnya matahari, kemudian kami pulang mengikuti bayang-bayang pagar. Seandainya waktu itu sempit untuk melaksanakan sholat Jumat, maka para hadirin maksudnya, mohon maaf, para hadirin jamaah harus sholat zuhur dan tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Yang demikian itu dinas oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Nih waktunya nih, waktu mau sholat Jumat waktunya dikit nih, sempit. Maka jamaah boleh untuk melaksanakan sholat zuhur gitu kan. Ya, dan tidak perlu melaksanakan sholat Jumat. Waktu sempit untuk melaksanakan sholat Jumat. Susah waktu sempit, kayaknya berabe gitu kan untuk melaksanakan sholat Jumat. Enggak cukup waktunya. Maka boleh jamaah itu melaksanakan sholat zuhur dan tidak melaksanakan sholat Jumat. Seandainya waktu habis, sedangkan para hadirin yaitu jamaah masih di dalam melaksanakan sholat Jumat, maka hendaklah mereka itu menyempurnakannya dengan sholat zuhur, walaupun mereka telah mendapatkan 1 rakaat di dalam waktunya. Ini waktunya habis nih. Waktunya habis untuk melaksanakan sholat Jumat, sedangkan jamaah masih dalam melaksanakan sholat Jumat, maka hendaklah ini jamaahnya itu menyempurnakan sholat dengan sholat zuhur, walaupun mereka dapat 1 rakaat sholat Jumat, tapi waktunya udah habis, ya kan, nggak cukup. Mereka sempurnakan sholat Jumat itu dengan melaksanakan sholat zuhur. Seandainya para jamaah gitu kan ragu-ragu apakah telah keluar dari waktunya atau belum, maka tidak boleh melaksanakan sholat Jumat dan hendaklah mereka menjalankan sholat zuhur, sebab waktu itu sebagai syarat yang harus nyata-nyata adanya, sedangkan kita telah meragukan akan adanya syarat itu. Yang demikian itu dinas oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Wallahu alam, ya kan. Ya, ragu-ragu nih jamaah apakah udah keluar waktunya sholat Jumat atau belum, maka dia boleh melaksanakan sholat zuhur, ya kan, boleh melaksanakan sholat zuhur, ya. Wallahu alam bi'ashab. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat al-fakir dan umumnya para ikhwafillah yang dirahmati Allah. Demikianlah penyampaian tentang syarat wajib sholat Jumat. Insyaallah nanti ada kelanjutannya daripada wajibnya sholat Jumat, syarat wajibnya sholat Jumat. Para ikhwafillah, jika mohon diluruskan apabila kalimat-kalimat sini kurang berkenan, dan akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.